Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ini sebenarnya habis subuh ya, mau jualan bubur ayam sebenarnya. Ya rakyat harus menolong dirinya sendiri, tapi kok lagi ribut soal Anies, katanya mau ditinggal PKS lah, mau ditinggal Nasdem, mau ditinggal PKB. Ya repot amat sih mikirin elit-elit politik. Udah aja Anies dilamar sama PDIP atau Anies melamar PDIP itu, karena PDIP kan sama-sama ditinggal nih sama koalisi Indonesia Maju ya. Terus habis itu yang jadi wakil gubernurnya ini aja ya, kalau nggak Pramono Anung ya nggak, atau siapalah, atau Kaisang sekalian. Jadi PDIP gabung sama Partai Solidaritas Indonesia. Wah, kalau Kaisang jadi wakil gubernur kan Megawati kan pusing juga tuh. Kan PDIP Jokowi sama keluarganya kan musuh Megawati. Tapi nggak apa-apa, dukung aja Kaisang supaya Megawati juga bikin pusing KIM kan. KIM plus. Dan Kaisang juga pasti seneng ya, seneng jadi calon wakil gubernur Jakarta, apalagi kursinya cuma 8 ya kan. Kalau PKS kan kursinya 15 ya, PDIP 18, Golkar 10, Nasdem 12, Demokrat 8, turun dia. Terus Nasdem 10, naik dia ya kan. Terus PAN juga 10. Kan gara-gara Anies itu kursi PKB naik, kursi legislatif ya. Gara-gara Anies tuh, gara-gara dukung Anies, PKS kursinya naik ya kan. Kemudian gara-gara Anies kursi Nasdem juga naik. Sekarang tiga-tiganya mau ninggalin Anies. Karena itu sebenarnya nggak etis ya, tapi biasa dalam politik ya. Kawan itu menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, itu biasa. Nah sekarang Anies yang nggak punya partai, itu yang nggak usah pusing ya. Paling juga nanti kalau skenario pertama Anies benar-benar nggak bisa berlayar itu. Terus kalau nggak bisa berlayar terus kiamat gitu, dunia kan nggak juga. Masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mengabdi bangsa ini. Contoh ya jadi tukang bubur nemenin saya kan bisa. Atau jadi YouTuber ya kan, udah ada itu channelnya Anies Baswedan ya, channel dia itu nggak usah jadi gubernur ya, nggak apa-apa, siap-siap jadi calon presiden nanti tahun 2029, terus bikin partai sendiri kan nggak apa-apa, 5 tahun persiapan cukup ya nggak. Terus skenario kedua ya, nanti PKS sama itu ya susah juga kalau tawarannya menteri ya, PKS bisa ngiler juga, apalagi 10 tahun jadi oposisi rupanya nggak enak juga. Seperti Demokrat kan 10 tahun jadi oposisi, dia lebih dulu dia balik badan dan dukung Jokowi sebelum Jokowi berakhir, masuk dukung Prabowo yang didukung Jokowi habis-habisan ya, dengan istilah cawe-cawe dari aparat atas sampai bawah, TNI, Polri, ASN semuanya kan dikerahkan tuh oleh Jokowi untuk mendukung Prabowo dan untuk mendukung Gibran, wakil dari Presiden Prabowo kan. Nah sekarang kalau tiba-tiba Anies kemudian tiba-tiba yang 3 partai itu kembali mendukung Anies di pilkada, mungkin juga seperti Nasdem tiba-tiba balik badan lagi mendukung Anies ya, atau PKS kembali memantapkan hati untuk mendukung Anies ya, jadi bakal calon gubernur Jakarta. Dan kemudian yang satu lagi PKB tiba-tiba balik badan dukung Anies ya. Tapi itu kecil kemungkinannya, mungkin tiga-tiganya nggak dukung Anies ya. Kemudian skenario ketiga ya bisa aja kemudian ada kejutan-kejutan dalam politik kan, biasa ada kejutan-kejutan ya kan, yaitu PKB gabung sama yang sesuatu yang hampir mustahil, yaitu gabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.
Jadi PDIP maksudnya PDIP kan kursinya 15 ya. Itu 15 kan nggak cukup tuh untuk sampai 22 syarat minimal untuk daftarkan jadi bakal calon gubernur kan 22 kursi lah. PDIP cuma 15, tambah aja dari Partai Solidaritas Indonesia 8 ya kan. 15 tambah 8 kan 23. Kaisang jadi itu calon wakil gubernur Anies pasti KM plus bingung atau pusing, tapi si itu pasti senang tuh. Jokowi pasti senang, wah anak saya jadi calon wakil gubernur ya, mantap juga daripada di ini juga bisa kalah di Jawa Tengah ya. Udah mendingan ini dulu untuk mana tahu suatu saat bisa jadi gubernur setelah jadi wakilnya Anies dulu ya. Akhirnya si Pak Jokowi kan suka ucapannya sama kata-katanya kan nggak beda gitu loh. Nah sekarang dia sudah berhasil mengangkat anaknya jadi calon wakil presiden kan, si Gibran. Sekarang dia kalau tiba-tiba dia Kaisang itu jadi calon wakil gubernur kan menarik juga tuh ya. Dia bisa punya prestasi yang gila-gilaan, nekat sekalian membangun dinasti politik ya. Bobi itu jadi gubernur Sumatera Utara, gusur Edi Rahmayadi, apalagi PKS juga udah mendukung Bobi kan. Nah, mantap itu. Nah, sekarang tinggal nanti kalau memang PKS itu kembali ke game atau betul-betul meninggalkan Anies, ya masuklah itu Partai Solidaritas Indonesia ya, masuk Kaisang ya, jadi calon wakil gubernur Anies. Nah, tinggal ngomong sama PDIP mau nggak punya orang yang dijagokan padahal dia masuk dukung Anies di DKI. Nah, itu tinggal kompromi aja tuh PDIP sama siapa? Sama PDIP sama PSI ya. Tentu PDIP harus ngomong sama Megawati kan gitu ya. Ya mungkin ini tawaran tukang bubur ayam menarik juga kalau Kaisang jadi calon wakil gubernurnya Anies ya. Bikin pusing Jokowi, tapi Jokowi pasti akan dukung anaknya jadi calon wakil gubernur DKI, pasti itu ya, maklum bapak ke anak itu. Dia udah nggak perlu segala cara akan dipakai untuk dukung anaknya jadi calon wakil gubernur DKI dengan harapan akan jadi jadi gubernur Jakarta dan akan boleh jadi nanti jadi presiden itu. Dua-duanya itu tahun 2009 nanti ketemu gitu, yang jadi calon presidennya itu Gibran, terus kemudian calon wakil presidennya adalah Kaisang. Kan bagus tuh, tambah hancur ya Indonesia. jadi negara ini kerajaan ya. Rakyat Indonesia, NKRI juga. Udah siapapun presidennya pokoknya aku mau jualan bubur ayam sekarang ya. Baru setengah 6, siap-siap dulu ya. Wes, apalagi perlu saya ngomong lagi nggak nih? Padahal saya mau rekaman hadis tuh, malah ngomongin Kaisang. Udahlah, gitu aja. Anies jadi bakal calon Gubernur Jakarta, wakilnya adalah siapa? Kaisang Pangarep. Bos, bagus itu. Nah, itu konfigurasi politiknya berubah ya. Landscape persaingan politiknya berubah. Ya udah, Anies sama itu gantian, Anies tinggalin aja PKS itu. Biarin Anies bareng sama Kaisang itu, tinggalkan PKS ya. Itu kan PKS sama siapa tuh
PKB sama Nasdem kan pada nggak terima kasih sama Anies. Gara-gara dukung Anies tuh mereka lompat ininya kursi, perolehan kursinya di legislatif kan. Siapa yang naik semua? Yaitu Nasdem naik, ya nggak? Secara nasional, di DKI juga naik, PKB naik, terus siapa lagi yang naik itu? PKS juga naik, kan gara-gara dukung Anies. Sementara siapa itu? Si Demokrat yang marah gara-gara Anies itu nggak jadi ngambil AHY dalam Pilpres, itu dia langsung mutung gabung ke Prabowo dalam Pilpres. Akibatnya apa? Kursinya Demokrat turun satu-satunya, turun. Sementara yang naik itu PKS naik, Nasdem naik, dan siapa itu? PKB naik, Demokrat anjlok, hilang banyak dia gara-gara nggak dukung Anies. Nah sekarang Anies ditinggalin di DKI ya oleh 3 partai itu, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Ya udah sekarang Anies ninggalin mereka, nggak apa-apa juga kan, ya gantian gabung aja sama Kaisang ya. Jadi Kaisang dari Partai Solidaritas Indonesia kan juga akan ada jaminan tuh bapaknya yaitu Jokowi akan all out untuk memperjuangkan anaknya jadi calon wakil gubernur kan gitu ya. Undang-undang Anies, otomatis Anies akan didukung ya. Nggak tahu dengan cara yang curang apa enggak, saya nggak tahu. Dukung cawe-cawe dengan cara yang curang saya nggak tahu ya. Terus PDIP juga dia akan punya seluruh kepala dinas di DKI harus orang PDIP, bisa aja ininya konsesinya gitu ya kan ke Anies, daripada Anies nggak bisa berlayar terus kemudian PDIP ditinggal oleh Kim itu, meninggal direbut DKI oleh PDIP. Satu cara yang mungkin ya, politik kan ada sebuah seni untuk seni untuk mencapai yang mungkin kan, yang mungkin itu ya, yang mungkin buat PDIP, yang mungkin buat Kaisang Pangarep ya itu jadi calon wakil gubernur pasti didukung oleh Jokowi, dan Jokowi akan memecah ya koalisi Indonesia Maju Plus itu. PKS akan bingung sendiri, Nasdem juga bingung karena Ridwan Kamil pasti kalah oleh Anies ya kan. Iya, terus PKB akan bingung sendiri. Ini saya dukung Anies apa dukung Ridwan Kamil, tuh bingung sendiri nanti. Ya, yang jelas si itu pasti kalah juga. Siapa? Sohibul Iman kalau dia calon wakil gubernur Ridwan Kamil di Jakarta ya kalah. Daripada kalah, dia kok mikir ya, daripada gabung ke Kim kalah, meskipun tapi dapat menteri banyak, dia mikir juga tuh PKS bingung sendiri. Ya kalau dunia yang dicari bukan nilai ya begitu. Kalau Anies kan lebih memikirkan bagaimana persoalan-persoalan warga Jakarta itu diselesaikan ya. Dia nggak peduli juga. Dia akan kalau dia nggak jadi partai politik, nggak punya jabatan politik sebagai gubernur Jakarta, dia akan bekerja untuk warga Jakarta karena dia kan orang Lebak Bulus. Sini dekat sini, setengah jam dari Parung dari tempat saya ngomong. Cuma saya belum pernah ke Anies, kapan-kapan main lah ke sana ya, ngelihat bukunya, pura-puranya ngelihat perpustakaannya, padahal bikin vlog vlog geruduk rumah Anies Baswedan ya kan, kalau nggak apa-apa ya. Wes aku mau siap-siap ini tuh, gerobaknya udah siap tuh, bubur ayam. Daripada ngurusin elit ya, kita ngurusin diri sendiri, memperbaiki ekonomi keluarga ya lah. Gimana menurut Anda semua omongan saya nggak jelas pagi-pagi ini kan? Ide saya bagus nggak itu? Jadi bakal calon gubernurnya Anies, wakil gubernurnya Kaisang, didukung Anies, didukung PDIP ya. PDIP biarkan dikasih menguasai seluruh kepala dinas di DKI itu ya kan, biar dia senang ya, daripada dia nggak dapat apa-apa, menteri nggak dapat ya, ini dia merebut semua posisi penting di DKI itu ya kan. Kalau PKS nggak mau dukung, PKB nggak mau dukung, Nasdem juga nggak mau dukung Anies di pilkada Jakarta ya,
Gimana menurut Anda? Bagus kan ide saya? Belum ada ini di podcast-podcast yang lain. Orang-orang hebat-hebat seperti Refli Harun, seperti Abraham Samad, seperti F. Saifullah Fatah, seperti pengamat-pengamat Yunarto atau Burhanuddin Muhtadi, nggak ada yang ngomong kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab
dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.